Oke, kita mulai ya kelasnya untuk hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan minggu ini, yaitu jenis data dan visualisasinya. Sebetulnya juga sudah saya setting ya di e-learning-nya untuk materi minggu ini. Bisa dilihat juga di e-learning-nya. Sebelum saya mulai untuk pertemuan minggu ini, untuk latihan yang minggu lalu itu sudah saya cek, rata-rata yang saya cek random itu jawabannya sudah betul, jadi sudah paham antara sampel, populasi, kemudian sensus, survei, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang belum kita bahas, yaitu parameter populasi dan statistik sampel. Ada 2 pertanyaan ya yang masih kita pending. Kira-kira setelah kalian mengerjakan latihan minggu lalu, untuk jawaban nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Yang untuk nomor 1 yang rata-rata pendapatan sarjana 3 juta itu termasuk statistik sampel. Kemudian untuk yang kedua, yang gaji lulusan UNER naik 8,5% kalau tidak salah, itu adalah parameter populasi. Jadi cara membedakannya seperti ini, kalau misalnya masih bingung. Kan kemarin kita sudah tahu statistik itu untuk sampel, parameter itu untuk populasi. Kemudian kata kunci berikutnya, statistik itu biasanya ditandai dengan adanya variabel dan angka yang diketahui pasti. Sedangkan kalau parameter yang untuk populasi, itu biasanya ditandai dengan munculnya nilai numerik. Nilai numeriknya itu ada, tetap, tapi tidak diketahui. Jadi dari soal yang 2 kemarin itu, kan kita tahu dari yang pertama itu rata-rata gaji lulusan sarjana sekitar 3 juta. Nah, 3 juta di situ itu juga bisa jadi kata kunci yang menandakan kalau itu adalah statistik sampel. Sedangkan kalau yang rata-rata gaji lulusan Universitas Airlangga 8,5%, nah di sana kan kita cuma punya kata kunci 8,5%. Nah, itu termasuk nilai numerik tetap dari tahun sebelumnya, kan seperti itu kalimatnya. Tapi 8,5% itu tidak dijelaskan berapa nilai dari variabel 8,5% itu. Jadi dari situ kita juga bisa menentukan mana yang parameter populasi, mana yang statistik sampel. Kira-kira seperti itu ya untuk yang pembahasan 2 soal yang masih kita pending kemarin. Kemudian untuk minggu ini, sesuai dengan judul besarnya, kita bahas tentang jenis-jenis data dan visualisasi terhadap data tersebut. Jadi tentunya kalau kita punya banyak data, contohnya dalam Excel, ada ratusan data, ada ribuan data. Bagaimana cara kita sebagai pembaca mudah untuk mendapatkan informasi dari data tersebut? Tentunya nanti data itu kita gambarkan, kita visualisasikan. Bisa dalam bentuk bar chart, bisa dalam bentuk scatter plot, dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai skala data, visualisasi data berdasarkan skala data tersebut, dan yang terakhir ada interpretasi hasil visualisasi data. Minggu lalu kita juga sudah sempat bahas
variabel berdasarkan skala pengukuran. Masih ingat ya, ada 4. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini untuk hari ini kita juga akan kembali membahas data pengukuran atau data berdasarkan skala pengukuran. Itu sama sebetulnya. Jadi 4 ini yang akan kita bahas secara spesifik pada hari ini, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Secara garis besar, kita bisa buat tabel antara nominal, ordinal, interval, dan rasio ini seperti ini. Dimiliki oleh nominal, tidak dimiliki oleh ordinal misalkan, dimiliki oleh interval, tidak dimiliki oleh ordinal, dan seterusnya. Jadi dari tabel ini kita bisa tahu mana sih yang merupakan kunci dari interval, rasio, nominal, dan ordinal. Yang pertama dapat diklasifikasikan. Semua skala data ini bisa diklasifikasikan. Maksudnya diklasifikasikan ini seperti apa? Dibedakan jenisnya, dikategorikan. Jadi tidak dalam bentuk misalkan jenis kelamin. Sudah jenis kelamin saja. Padahal jenis kelamin itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Begitu juga dengan agama, misalkan Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kemudian dapat diurutkan. Untuk dapat diurutkan ini hanya berlaku pada skala data ordinal, interval, dan rasio. Kenapa nominal tidak bisa masuk untuk dapat diurutkan? Karena nominal ini hanya sebagai pembeda terhadap variabel data tersebut. Tidak punya urutan, tidak punya peringkat, tidak punya ranking. Kemudian dilihat dari dapat dihitung selisihnya. Hanya berlaku untuk skala data interval dan rasio. Nominal dan ordinal tidak bisa dihitung selisih dari data tersebut. Kenapa? Karena nominal dan ordinal ini termasuk skala kategorik. Jadi fungsi utamanya itu hanya untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan dan memberikan tingkatan jika ada. Kalau misalnya kita sudah berbicara, misalkan perbandingan laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2020 adalah 1:3 atau sama dengan 1,05 misalkan seperti itu. Nah, itu kan sudah merupakan hasil dari perhitungan. Baik itu selisih atau nanti ada standar deviasi dan lain-lain, nominal dan ordinal tidak memfasilitasi pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa dihitung selisihnya. Jadi hanya interval dan rasio yang bisa dihitung selisihnya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah mempunyai titik nol mutlak. Satu-satunya skala data yang mempunyai titik nol mutlak adalah rasio. Nominal, ordinal, interval tidak punya titik nol mutlak. Atau bisa dikatakan nolnya itu sembarang. Nanti akan kita lihat contohnya, maksudnya seperti apa sih titik nol mutlak ini. Kita masuk yang pertama, yaitu nominal dan ordinal. Disebut juga dengan skala data yang kategorik. Jadi nominal dan ordinal ini termasuk kategorik. Contohnya, jenis kelamin, variabel. Minggu lalu kita sudah belajar ya, variabel itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagian dari jenis kelamin ini kita kategorikan, kita klasifikasikan. Kategori data menjadi pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lihat contoh kedua, kadar kolesterol. Ini juga termasuk variabel. Kemudian kita buat kategorinya, rendah, normal, tinggi. Kadar kolesterol rendah, kadar kolesterol normal, kadar kolesterol tinggi. Kita coba jawab pertanyaannya. Apakah ada perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2, jenis kelamin dan kadar kolesterol? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, jelas ada ya.
Yang ini jenis kelamin pria dan wanita. Kemudian yang kadar kolesterol rendah, normal, tinggi. Ada perbedaan dari kategori datanya. Kita lihat pertanyaan kedua. Contoh mana yang mempunyai skala nominal dan mana yang skala ordinal? Contoh 1 termasuk nominal atau ordinal? Nominal. Nominal. Oke. Contoh 1 termasuk nominal, contoh 2 ordinal. Nominal hanya kategori saja, hanya klasifikasi datanya saja. Kalau ordinal, ada kategori atau klasifikasi, ada peringkatnya, ada tingkatannya, atau ada rankingnya. Jadi seperti ini ya, kadar kolesterol rendah, normal, dan tinggi. Ini adalah tingkatan atau peringkat dari kadar kolesterol tersebut. Kemudian, apa yang membedakan skala nominal dan skala ordinal? Ini tadi sudah saya jelaskan ya, perbedaan yang paling terlihat dari skala nominal dan ordinal adalah tingkatannya atau peringkatnya. Nominal tidak punya, sedangkan ordinal punya. Kemudian yang terakhir, selain contoh 1 dan contoh 2, sebutkan atau berikan 2 contoh, 1 untuk nominal, 1 untuk ordinal, yang lain dari yang ada di slide. Yang mau jawab, silakan bisa raise hand. Amalia Nurrahma, silakan. Baik, untuk skala Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya untuk contoh lain dari skala nominal itu seperti agama Bu ya. Agama Islam, Katolik, Hindu, dan sebagainya. Untuk contoh dari skala ordinal itu kan kita mempertimbangkan ada urutan atau ranking gitu Bu ya. Itu seperti kayak kita itu kan biasanya sering ya jumpai atau kita itu sering dapat SMS gitu dari operator, kita sering dimintai mengisi kuesioner yang tentang bagaimana tingkat kepuasan Anda mengenai provider kami. Lalu di situ kan ada terdapat pilihan tidak puas, puas, sangat puas. Nah, atau contoh lain dari skala ordinal ini juga tentang apakah Anda setuju tentang mengenai kuliah offline gitu. Pasti kan ada pilihan tidak setuju, kurang setuju, sangat setuju gitu, Bu. Oke, ya betul ya. Nominal tadi contohnya adalah agama, kemudian ordinal tadi yang disampaikan oleh Amalia ya tadi, itu tingkat kepuasan, ya survei. Misalnya kita sebarkan kuesioner, kemudian bagaimana menurut Anda pelayanan dari brand X, misalnya seperti itu. Nah itu termasuk juga contoh dari ordinal. Kemudian tadi ada lagi yang mau mencoba, Gilang ya, Gilang Ratri Sakti. Iya Bu, perkenalkan nama saya Gilang Ratri Sakti, saya dari Fakultas Kedokteran Gigi. Menurut saya contoh lain dari ordinal itu seperti peringkat siswa SMA, misalnya peringkat siswa eligible untuk SNM itu. Terus yang nominal itu misalnya tentang jenis olahraga, misal tenis, basket, dan renang. Masing-masing anggota set di atas itu diberikan angka, misalnya tenis itu angka 1, basket angka 2, dan renang angka 3. Tapi angka tersebut tidak menunjukkan bahwa tingkat olahraga basket lebih tinggi daripada tenis ataupun sebaliknya. Itu Bu. Terima kasih. Oke. Untuk nominal betul ya, tadi contohnya olahraga. Jadi walaupun kita berikan kode, misalkan sepak bola kodenya 01, bola basket kodenya 02. 01 dan 02 ini bukan menunjukkan peringkat, tapi hanya kode untuk jenis olahraga tersebut. Jadi termasuk nominal karena tidak ada peringkat atau ranking yang ada di jenis olahraga tersebut. Kemudian contoh lainnya bisa kita contohkan untuk yang nominal itu adalah kode pos. Misalkan kode posnya Surabaya 60111.
Itu tempat tinggal saya misalkan di Surabaya Timur. Kemudian UNER itu kode posnya 60115. Antara 60111 dan 60115 itu tidak ada tingkatan atau rankingnya. Jadi sama. Begitu juga nanti dengan kode pos yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di seluruh Indonesia. Tidak ada ranking, oh ternyata kode pos yang Surabaya ini lebih tinggi daripada kode pos yang ada di Banten, misalkan seperti itu. Kan tidak ada rankingnya ya untuk kode pos juga. Kemudian minggu lalu saya sudah pernah singgung, contohnya pekerjaan. ASN, TNI, Polri, kemudian karyawan swasta, kemudian freelance, dan lain-lain, itu juga tidak ada urutannya atau peringkatnya. Jadi juga termasuk ke dalam skala data yang nominal. Contoh lain, yang hobi nonton film, genre film juga termasuk contoh skala data yang nominal. Thriller, science fiction, romantic comedy, dan lain-lain, itu tidak ada urutannya. Mungkin kalian akan lebih prefer, saya lebih prefer thriller misteri Bu daripada romcom. Itu kan preferensinya kalian. Kalian menontonnya lebih cenderung yang mana. Bukan berarti genre film itu ada rankingnya. Kemudian contoh lain, brand smartphone. Misalnya kalian yang mahasiswa A pakai iPhone, mahasiswa B pakainya Samsung, mahasiswa C pakai Vivo, misalnya seperti itu. Nah, merek smartphone tadi itu tidak ada rankingnya. Yang ada hanya preferensi kalian. Oh, saya lebih suka Android, Bu, lebih gampang untuk diotak-atik, lebih banyak aplikasi yang bisa di-download dibanding menggunakan iPhone. Oh, saya pakai iPhone, Bu, karena banyak sekali fitur-fiturnya dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk preferensi pengguna, bukan peringkat dari merek atau brand smartphone tersebut. Kemudian contoh ordinal yang lain. Misalkan minggu lalu sudah sempat saya bahas juga contohnya pendidikan. SD, SMP, SMA atau SMK, S1, D3 kalau ada D3, S1, S2, S3. Itu ada peringkatnya. Dari bawah dulu, lulus SD, lanjut SMP, dan seterusnya. Ada peringkatnya, ada urutannya. Juga termasuk ke dalam skala data yang ordinal. Kemudian contoh lainnya, mungkin yang sudah pernah ngambil tes IELTS. IELTS itu kan ada ya penjelasannya. Misalkan dapat nilai 6, good user. 6,5, very good user. 9, competent user. Itu juga merupakan tingkatan. Oh, ternyata kalau nilai IELTS-nya itu 6, berarti dia sudah sangat bagus. Kalau dia 9 nilai IELTS-nya atau poin IELTS-nya itu, maka sudah sangat kompeten. Sama dengan native speaker Inggris atau Amerika, misalnya seperti itu. Itu juga contoh dari ordinal. Sudah paham ya bedanya antara nominal dan ordinal. Kita lanjutkan. Nih, kata kuncinya. Nominal sederajat, ordinal tidak sederajat atau kategorinya bertingkat. Ada urutannya, ada rankingnya. Kemudian, kenapa sih kita repot-repot untuk mempelajari bagaimana sebaiknya kita menyajikan data kita tersebut? Sebetulnya tujuan utamanya itu apa? Kita mengolah data, kita capek-capek membedakan mana variabel yang digunakan itu apa dari berbagai macam variabel yang sudah kita pelajari minggu lalu, kemudian kita tentukan teknik samplingnya, dan seterusnya. Tujuan akhirnya, tentu setelah kita berhasil menemukan analisis yang tepat, interpretasinya seperti apa, pastinya memberikan gambaran yang baik dan menyeluruh dari objek yang diteliti. Kemudian, bagaimana kita menyampaikan data yang sudah diolah menjadi informasi kepada pembaca, agar pembaca itu bisa paham, oh ternyata COVID
yang terkena COVID di Indonesia pada minggu kedua bulan September itu sudah turun. Dari mana bisa tahu masyarakat itu turun? Ada data, ada informasi yang diberikan oleh mungkin WHO atau Kemenkes RI yang menyatakan kurvanya itu sudah turun. Dari aplikasi Peduli Lindungi sudah banyak mobilitas yang terjadi setiap harinya. Nah, seperti itu endingnya dari pengolahan data yang dilakukan. Kemudian visualisasi data. Ini untuk yang nominal dan ordinal dulu atau yang kategorik. Biasanya skala data yang sifatnya kategorik ini bisa divisualisasikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah bar graph, yang kedua pie chart, yang ketiga line graph. Akan berbeda nanti kita memvisualisasikan skala data yang interval dan juga rasio. Jadi masing-masing skala data itu atau kategori data itu berbeda cara visualisasinya. Kalau yang masih belum tahu kira-kira bentuknya gimana ya bar graph ini, pie chart ini, atau line graph ini adalah bentuk umum dari 3 graf yang biasanya disajikan datanya itu berupa nominal ataupun ordinal. Ini adalah pie chart. Ini adalah pie chart. Ini adalah line graph. Ini adalah line graph. Ini adalah bar graph. Ini adalah bar graph. Jadi sesuai dengan namanya ya. Ini bar graph karena memang menyajikan datanya itu dalam bentuk bar. Potongan-potongan bar yang nantinya setiap warna ini ada informasinya. Misalnya yang hijau ini 90% regeneration dan seterusnya. Atau misalkan yang sudah mengumpulkan usulan proposal PKM tahun 2022 mahasiswa Universitas Airlangga. Nanti ditampilkan dalam bar warna hitam. Yang belum ditampilkan dalam bar warna kuning, dan seterusnya. Kemudian pie chart. Pie chart ini bentuknya lingkaran, kemudian di dalamnya itu biasanya persentasenya. Jadi bentuknya memang seperti potongan-potongan pizza begini ya. Kemudian kalau line graph ini bentuknya memang garis yang dihubungkan. Jadi garis yang saling terhubung satu sama lain sehingga nanti bentuknya grafik ya. Kemudian ada dot-dotnya. Nah, dot ini menunjukkan ini loh. Data atau informasi untuk sumbu X, merepresentasikan X dan Y. Untuk bar graph ini ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jadi ini X, ini Y, ini X, ini Y. Sedangkan untuk pie chart itu tidak ada. Hanya berupa persentase. Dan dalam satu lingkaran penuh ini, totalnya harus 100%. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengolah data, mau menampilkan dalam bentuk pie chart, pastikan pembagiannya ini jumlahnya 100%. Kalau tidak, berarti ada salah kalkulasi. Artinya, kalau salah kalkulasi, maka penyajian pie chart ini menjadi tidak valid. Jadi diulangi lagi, gitu. Kita lihat bar graph. Bar graph atau grafik batang merupakan grafik untuk menampilkan data kategorik, nominal atau ordinal, bukan interval ataupun rasio. Jadi ini ya, yang harus digarisbawahi itu yang kemudian bar chart digunakan jika kita ingin membandingkan data antar kategori. Jadi tadi ada kategori ya, contohnya jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Ketika kita punya misalkan
Perbandingan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga sampai dengan tahun 2021. Maka nanti bisa disajikan dalam bentuk bar graph. Laki-lakinya misalkan warna merah, perempuannya misalkan warna kuning. Kemudian nanti bisa kita lihat grafiknya. Meningkat ternyata banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya. Jadi misalkan kita sajikan datanya mulai dari tahun 2010 sampai 2021. Jadi nanti terlihat variasinya. Kemudian pie chart. Pie chart digunakan dalam memvisualisasikan komposisi dari data kita. Makanya tadi pie chart itu bentuknya adalah persentase, di mana total semua segmennya harus 100%. Sama seperti bar graph tadi, pie chart juga hanya digunakan untuk data nominal dan ordinal atau kategorik. Jadi tidak bisa digunakan untuk interval ataupun rasio. Kemudian yang terakhir, line chart atau grafik garis umumnya digunakan untuk mengilustrasikan tren. Jadi nanti kalau misalnya kita punya data, kita ingin melihat bagaimana sih tren dari data ini dari waktu ke waktu, dari periode ke periode berikutnya, dan seterusnya, maka gunakan line chart. Jadi kita bisa lihat trennya itu menurun atau naik, atau ada masa-masa turun, misalkan pada musim hujan turun penjualan barang X misalkan. Tapi ketika musim panas atau musim kemarau, ternyata meningkat terus signifikan sampai nanti misalkan endingnya adalah laba atau profitnya itu sampai 200%, misalkan seperti itu. Nah, yang paling tepat kita gunakan adalah line chart. Jadi ini sama sebetulnya ketika kita belajar variabel di minggu lalu, tidak semua bar graph, line chart, dan pie chart ini kita gunakan untuk memvisualisasikan data yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya data itu cocoknya kita ingin melihat tren, maka gunakan line chart. Tidak perlu line chart ditampilkan, pie chart ditampilkan, bar graph ditampilkan. Tidak usah. Yang kalau kita hanya ingin melihat tren, line chart saja, maka nanti pie chart dan bar graph-nya itu jadi useless ya, tidak ada gunanya. Kenapa tiba-tiba datang bar graph-nya padahal kita ingin melihat hanya trennya saja. Cukup line chart saja. Jadi sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan informasi yang ingin kita tampilkan terhadap data tersebut. Kemudian ada beberapa grafik yang ternyata kalau kita teliti, kalau kita mengerti, kita lihat ada beberapa grafik, baik itu dari internet, baik itu dari media cetak, koran, majalah, dan seterusnya, yang ternyata menyesatkan atau memberikan informasi yang salah kepada pembaca. Nah, kalau pembacanya tidak kritis, iya, yang penting, oh iya ternyata ini, ternyata dari grafiknya loh naik, seperti itu ya. Kita bisa, kalau tidak melakukan analisis, tertipu dengan bentuk grafik ini. Ternyata kalau kita lihat dari grafiknya dengan seksama, tadi sudah saya bilang kalau bar graph itu ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana kalau kita belajar matematika dulu, waktu kalian SMA, SMP dulu mungkin juga sudah mulai, sumbu X dan sumbu Y akan selalu mulai dari 0. Jadi ada 0, kemudian di sini X, Y. Kita lihat bar graph ini. Mulainya dari 94 million.
Jadi tidak dari 0 mulainya. Maka ini perlu kita ragukan informasi yang disampaikan oleh surat kabar ini. Apakah betul terjadi kenaikan yang luar biasa, padahal tidak dimulai dari 0. Bisa saja kalau kita mulai dari 0, kemudian kita berikan rentang panjang atau lebar kelas setiap data itu misalkan 10 per 10 million. Mungkin tidak akan terlihat peningkatan yang luar biasa seperti ini. Mungkin ya meningkat tapi hanya mungkin 1%, 1,5%. Jadi tidak seperti ini yang terlihat sekali naiknya peningkatan yang ternyata dari 2009 kuartil 1 sampai 2011 kuartil 2 itu naik terus. Dan naiknya banyak, terlihatnya seperti ini. Tapi ternyata kalau kita sajikan dalam bentuk bar graf yang betul-betul mengikuti kaidah bar graf itu, ini belum tentu terlihat seperti ini. Ada peningkatan yang sangat signifikan dari federal welfare-nya ini. Kemudian contoh lainnya seperti ini. Persentase yang menunjukkan setuju dengan pengadilan atau court-nya, political party-nya, Demokrat, ini, dan Independen. Kita juga bisa lihat tidak dimulai dari 0. X dan Y-nya. Nah, di sini terlihat Demokrat ini sangat menonjol sekali dibanding Republikan dan Independen. Padahal ketika kita buat mulai dari sumbu 0 atau dimulai dari 0 ya, dan lebar atau jarak antar kelasnya itu misalkan 5, Demokrat tidak akan mungkin menonjol sampai sejauh ini dibandingkan Republikan dan Independen. Karena ini kan jaraknya cuma 2 ya per kelas, dan itu dimulai dari 50. Jadi memang tampaknya Demokrat ini sangat unggul. Kalau kita normalisasi, kita ubah interpretasi data dalam bentuk visual bar grafnya ini tidak akan sampai setimpang ini antara Demokrat, Republikan, dan Independen. Kemudian ini adalah line graph yang menyesatkan. Kenapa? Kita lihat ini letak tidak sesuai skala pada sumbu. Jadi kita tahu tadi line juga termasuk memperhatikan X dan Y, maka harus dimulai dari 0. Nah, di sini untuk nilai 8,6% ini tidak diletakkan sesuai skala pada sumbu Y, sehingga tidak terlihat terjadi penurunan. Padahal kalau kita lihat 9% ke 8,6%, ini kan seharusnya ada penurunan. Kalau kita lihat dari line graph-nya, ini sejajar antara 9% dan 8,6%. Karena di sininya ini loh, salah. Harusnya kan 8,6% itu kan di sini ya, di sini. Ini misalnya 8,5 di sini, maka di atasnya sedikit. Maka harusnya kan di sini, bukan di sini. Nah, hati-hati dalam membaca grafik. Kita sebagai yang berpendidikan harus mengerti ya, dan kalau sudah tahu bahwa data itu salah atau informasi itu salah, sampaikan ke paling tidak keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Jangan sampai misalkan datanya itu atau informasinya itu tidak benar, tapi sudah kadung di forward gitu ya. Jadi seolah-olah memang betul, padahal jelas-jelas salah. Kemudian ini adalah pie chart. Pie chart pun bisa bermasalah ketika kita menampilkannya itu
tidak benar atau tidak paham caranya bagaimana menampilkan pie chart. Padahal kan pie chart ini tidak seperti line dan bar yang hanya menampilkan persentase saja. Kalau line sama bar tadi kan ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya wajar kalau misalnya mungkin editor korannya tidak mengerti ya sumbu X dan sumbu Y itu harus dimulai dari 0 dulu. Kalau pie chart ini, kalau kita buat dalam bentuk 2 dimensi, ini seperti ini tampilannya, persentasenya untuk setiap segmennya. Ketika ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi, ini 3 dimensi, terlihat artritis lebih banyak daripada high blood pressure. Karena kan kita melihatnya dari sisi sini ya, jadi seolah-olah ini itu lebih banyak, lebih tinggi daripada high blood pressure. Padahal kenyataannya pada data yang kita punya, high blood pressure itu 52,90%. Sedangkan artritis hanya 43,40%. Nah, ini juga termasuk salah dalam menyajikan pie chart. Hati-hati, walaupun pie chart ini kesannya pie chart doang, gampang lah bulat-bulat, kemudian kasih segmen berapa persen. Hati-hati, yang terlihat mudah juga tidak selalu mudah. Ada juga kadang-kadang yang menyebabkan salah menyampaikan. Mungkin kita niatnya, mungkin surat kabar ini atau artikel ini ingin menunjukkan pie chart untuk Canadian 65 years old or older ini, bagaimana pie chart-nya itu jika kita tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Ternyata salah. Maksudnya salah di sini, penampilannya ini yang membuat ambigu. Padahal sebetulnya kan ini yang persentasenya lebih tinggi daripada ini. Ketika disajikan ke pembaca seperti ini, pembaca otomatis akan mengira ini itu lebih tinggi daripada ini. Jadi ini juga termasuk grafik pie chart yang memberikan informasi yang tidak valid atau tidak kredibel ke pembaca. Kemudian kita masuk ke rasio dan juga interval. Tadi kita sudah tahu untuk skala data yang kategorik, nominal, ordinal, kita bisa sajikan dalam bentuk bar graph, line chart, atau pie chart. Bagaimana dengan rasio dan interval? Rasio dan interval ini tidak berupa kategori, jadi jangan bingung. Kalau disebut kategori, data skala kategorik, berarti itu adalah nominal dan ordinal, bukan rasio dan interval. Untuk interval, ini kata kuncinya adalah data yang didapatkan dengan cara pengukuran, karena tadi ya bisa dihitung selisihnya. Berarti ada proses pengukuran atau proses perhitungan di dalam data tersebut, di mana jarak antara dua titik atau dua data itu kita ketahui. Maka kalau kita punya informasi dua data, dua titik, jelas saja bisa kita lakukan perhitungan. Seperti itu ya logikanya. Kemudian untuk rasio, sebetulnya hampir sama dengan interval, hanya saja rasio ini punya nilai 0 mutlak. Ada nilai 0 mutlaknya. Kalau interval, nolnya itu sembarang, nilai nolnya itu. Jadi tidak mutlak seperti pada rasio. Kita lihat contoh dari definisi yang sudah saya jelaskan barusan antara rasio dan interval. Kira-kira kita punya contoh 3, suhu, kecerdasan, atau IQ. Contoh keempat, berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Manakah yang termasuk skala interval? Manakah yang termasuk skala rasio? Dari contoh 3 dan contoh 4. Yang 3. Yang 3 rasio. Yang 3 interval, Bu. Yang 3 Yang interval. 4 rasio. Rasio. Yang 4 rasio. Oke, tadi masih ada ya yang menyebutkan contoh 3 itu rasio, yang 4 interval.
balik ya. 3 ini interval. 4 ini rasio. Kita lihat kenapa suhu dan kecerdasan IQ ini termasuk skala interval. Kenapa berat, tinggi, jarak, waktu, volume ini termasuk ke dalam skala rasio. Nah, ini salah penempatan ya slide-nya. Kita nanti balik ke sini. Kita lihat penjelasannya dulu. Kita bisa membedakan antara skala data yang interval dan skala data rasio itu dari nilai nolnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau interval itu nolnya, nilai nolnya itu sembarang, tidak ada nol mutlak. Sedangkan kalau rasio itu ada nilai nol mutlaknya. Maksudnya seperti apa? Jadi begini. Kalau kita lihat interval dan rasio, saya berikan contoh. IQ, kecerdasan, pernahkah kita mendengar ada orang bilang IQ anak itu 0? Tidak ada ya. Kita biasanya mendengar IQ anak itu 120, IQ anak itu 165, IQ orang jenius itu mahasiswa jenius Fakultas Ekonomi Bisnisnya UNER 145. Jelas saja IPK-nya bisa 4 setiap semester, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada IQ anak itu 0. Itu tidak ada dalam penyampaian. Kemudian kalau kita lihat contohnya rasio, misalkan waktu browsing internet saya setiap hari kira-kira 0 sampai 1 jam. Berbeda dengan Andi yang rata-rata browsing internet hampir 5 sampai 6 jam setiap hari, bahkan lebih. Pernah ya kita mendengar kata-kata seperti itu? Nah, itulah contoh dalam kalimat, penggunaan dalam kalimat sehari-hari, interval dan juga rasio. Kalau interval itu tidak ada yang mengatakan 0 secara langsung. Makanya kita sebut dengan nilai nolnya itu sembarang. Sedangkan kalau rasio, itu nolnya ada. Dan biasanya dalam interaksi sehari-hari, nolnya itu kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang menjadi salah satu data yang terlampir pada sampel ataupun populasi yang kita teliti. Makanya di sini ketika kita bahas tadi suhu dan kecerdasan, kenapa termasuk interval? Kalau tadi IQ, kecerdasan kan sudah sempat saya bahas ya. Nah, kenapa suhu ini kita masukkan ke dalam variabel skala data yang interval? Sebetulnya untuk suhu di sini itu lebih mengarah kepada Celsius ataupun Fahrenheit. Karena suhu kalau kita katakan atau kita representasikan dalam Fahrenheit dan Celsius, itu kan tidak pernah kita bilang suhu saat ini 0 derajat Celsius. Kalau di luar negeri mungkin kan bisa jadi ya, walaupun jarang, biasanya 4 derajat Celsius atau -3 derajat Celsius. Jadi jarang sekali kita menjumpai suhu 0 derajat Celcius. Kemudian kita bandingkan dengan suhu dalam Kelvin. Jadi masih ingat ya pelajaran tentang suhu? Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Fahrenheit dan Celsius itu termasuk interval. Kelvin, suhu dalam Kelvin, termasuk ke dalam rasio. Kenapa? Karena suhu di Kelvin itu biasanya kalau kita memberikan informasi kepada orang lain, suhu dalam Kelvin biasanya kita sebutkan nolnya. Berapa suhunya? 0 Kelvin. Kalau yang lupa, silahkan dilihat Kelvin itu berapa Celsius atau berapa Fahrenheit. Kan ada cara menghitungnya ya. Nah, sedangkan untuk rasio, ini banyak sekali. Kalau rasio banyak contohnya. Berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Contohnya juga yang minggu lalu ketika saya membahas variabel,
Rasio penduduk Indonesia tahun 2010 dibandingkan 2020 berapa? Masyarakat penduduk negara India, perbandingan antara laki-laki dan perempuannya berapa? Itu adalah rasio. Karena perhitungannya itu ada nilai 0 yang tidak bisa diganggu-gugat. Maksudnya ketika kita menghitung perbandingan antara laki-laki dan perempuan tadi, kan memungkinkan hasilnya perhitungan itu 0. Maka itu termasuk ke dalam rasio. Sedangkan interval itu 0-nya itu kadang-kadang tidak dianggap. Kita lakukan perhitungan, tapi jarang sekali kita melibatkan angka 0. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya perbedaan antara interval dan rasio. Untuk penyajian datanya, interval dan rasio ini tergantung dari datanya kita juga, sama seperti nominal dan ordinal. Jadi, ketika data kita cocok menggunakan interval, maka kita nanti melakukan perhitungannya akan disesuaikan dengan data yang akan kita gunakan dengan skala interval tersebut. Contohnya, kalau saya berikan contoh lain selain IQ dan suhu dalam Fahrenheit dan Celsius ini, misalkan IPK mahasiswa. IPK mahasiswa ini, kenapa saya bisa mengatakan IPK mahasiswa masuk ke dalam skala interval? Karena kalau kita lihat nilai angka dengan nilai huruf berbeda ya. Misalkan, menurut pedoman akademiknya UNER, mahasiswa yang bisa dapat nilai A adalah yang punya nilai angka besar 75. Artinya mulai 75 sampai 100. Kalau nilainya 74, akan dapat AB. Nah, besar 85, misalkan A besar 80 sampai 84, AB itu termasuk interval. Intervalnya besar 85 sampai 100. Interval 85 sampai 100. 85, 86, 87 sampai 100 itu nilainya, nilai hurufnya adalah A misalkan. Nah, ada interval di sana. Begitu juga dengan nilainya AB. 80, 81, 82, 83, 84 adalah interval bagi mahasiswa untuk nilai angkanya, kemudian nilai hurufnya adalah AB. Misalkan seperti itu. Nah, itu disebut skala interval. Sedangkan kalau rasio, tadi sudah banyak ya sebetulnya contohnya rasio ini. Jadi ini kan memang semuanya. Ini kalau kita lakukan perhitungan, kita hitung selisihnya, kita hitung persentasenya, kita hitung perbandingannya, ini merupakan contoh dari skala rasio. Begitu bedanya antara interval dan rasio. Kemudian kita balik ke slide ini, ke slide sebelumnya tadi. Nomor 4 saja, langsung jawab. Tadi saya sudah menjelaskan antara 1 sampai 3. Kalian juga sudah jawab pertanyaan nomor 1. Nomor 4, contoh lain selain yang sudah saya berikan, ada 3 atau 4 contoh tadi ya. Contoh lain untuk interval dan rasio. Yang mau memberikan contoh bisa raise hand. Oke, siapa yang raise hand ini? Alvin Rahmat Cahyadi, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvin Rahmat Cahyadi dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk contoh dari yang rasio itu tadi, kan kalau misalkan nilai itu tadi, yang IPK, itu kan kalau misalkan dari berapa sampai berapa, itu kan nanti dapat dikonversikan untuk menjadi suatu
satu huruf tertentu begitu kan Bu. Kalau misalkan nilainya saja itu kan juga memungkinkan ada nilai 0, sehingga kalau misalkan nilai itu mendapat 0 itu termasuk yang rasio. Lalu untuk yang interval itu seperti contohnya ketika di kuesioner itu tingkat kepuasan begitu. Kalau misal tingkat kepuasan kan biasanya kan mulai dari 1 sampai 5 seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Mengerti ya yang disampaikan oleh Alvin? Jadi tadi Alvin bilang kalau untuk rasio itu adalah contohnya nilai angka mahasiswa tersebut. Jadi nilai angkanya. Mahasiswa ketika menjawab ujian misalkan tidak belajar sebelumnya, tidak ada yang betul ternyata ujiannya, dapat 0. Nah, 0 termasuk ke dalam rasio. Jadi nilai mahasiswa termasuk ke dalam rasio. Tapi untuk IPK-nya nanti akan masuk ke dalam skala interval. Karena apa? 0 sampai 45 itu masuk ke dalam nilai angka E. Jadi tidak ada 0 pada IPK nilai huruf yang sudah merupakan kombinasi kategori panjang data atau kelasnya itu dari nilai angka ditransformasikan ke nilai huruf. Tidak ada nilai 0 untuk IPK mahasiswa tersebut. Kemudian tadi contoh yang interval adalah tingkat kepuasan. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Amalia tadi di contoh untuk skala kategorik. Kalau tadi yang disampaikan Amalia itu kan, misalkan kalau kita kuesioner ada 1 sangat tidak puas, 2 puas sedikit, agak puas misalkan, yang ketiga biasa-biasa saja, yang keempat sangat puas, yang 5 sangat puas sekali. Jadi nilai 5 yang paling tinggi, nilai 1 yang paling rendah. Itu termasuk ke dalam ordinal. Kalau yang disebutkan Alvin tadi, itu tingkat kepuasannya bisa kita kelompokkan. Misalkan kita berikan form kuesioner, kita berikan 1 sampai 10. Dengan penjelasan, 1 ini sangat buruk sekali, 10 sangat bagus sekali. Jadi ketika kita sebagai responden mengisi, ketika kita mengisi 8, ketika kita mengisi 3. Maka nanti ketika kita sebagai peneliti, ada penelitinya nanti mengolah 3 ini akan masuk pada interval ternyata tidak puas terhadap barang atau produk atau event ini. Sedangkan 8 masuk dalam rentang saya puas terhadap event ini dengan beberapa masukan atau saran untuk event ke depannya. Seperti itu ya. Untuk yang lain, yang kenapa tadi tingkat kepuasan sama antara ordinal dengan interval. Bukan seperti itu maksudnya. Yang disampaikan oleh Amalia berbeda dengan yang disampaikan oleh Alvin tadi. Itu ya untuk yang lain. Oke, yang lain yang bisa mau memberikan contoh untuk interval dan rasio. Zani Novianti, silakan Zani. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya Zani Novianti dan akhiran NIM 025 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Prodi Aquakultur. Untuk skala interval, misalnya dalam mengerjakan ujian seperti ujian SAT yang terdapat rentan nilai antara 100 sampai 500 dan nilai nolnya itu tidak dijadikan sebagai patokan nilai. Seperti itu, Bu. Dan untuk data rasio misalnya jumlah makanan yang kita makan dalam satu hari, misalnya makan pagi kita memakan roti 1 sampai 3, kemudian siangnya kita jumlah makanan yang kita makan dalam rasio, misalnya makan roti 1 sampai 3 buah, kemudian minum air mungkin
400 sampai 600 ml. Terima kasih Ibu dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Ya, contoh lainnya betul ya yang disampaikan oleh Zani. Untuk interval itu tadi nilai ujian SAT. Nah, nilai ujian SAT itu sama seperti tadi nilai TOEFL ataupun IELTS. Tidak ada nilai nolnya. Jadi paling tidak sejelek-jeleknya peserta itu ikut ujian, nilainya adalah 100. Kalau tadi rentangnya 100 sampai 500, maka minimumnya 100. Begitu juga dengan IELTS, mungkin 1 gitu ya, tapi tidak ada ketika kita dapatkan sertifikat IELTS-nya nilainya 0. Itu tidak ada. Jadi juga termasuk ke dalam interval. Nah, interval di sini, interval nilai IELTS ini berbeda dengan yang saya berikan contoh untuk ordinal tadi. Kalau ordinal tadi, saya mengatakan kenapa nilai IELTS itu bisa termasuk ordinal, karena misalkan dapat nilai 6, overall score-nya 6, very good user. 9, kompeten user, misalnya seperti itu. Di sini, untuk interval adalah, misalkan saya kelompokkan, yang termasuk very good user adalah yang mendapatkan overall score-nya 5 sampai 6,5. Yang termasuk kompeten user adalah yang mendapatkan overall band 8 sampai 9. Gitu. Kira-kira bisa dipahami ya bedanya antara contoh walaupun sama-sama nilai IELTS atau nilai ujian bahasa Inggris, sama-sama tingkat kepuasan, tapi dilihat apa yang menjadi kategori data kalau misalnya kita mengarah ke ordinal, kalau kita mengarah ke interval, apa intervalnya? Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah case study. Silahkan diperhatikan dulu, mungkin sekitar 2 menit sampai 3 menit. Ada Mbak Alis, ini namanya Mbak Alis. Ini adalah informasi data diri dari Mbak Alis, initial score, depresi, anxiety, life satisfaction. Kemudian background-nya, ini punya hubungan dengan namanya Zack, kemudian diceritakan civil threat. Yang bisa menyebutkan skala data apa saja yang dimiliki oleh informasi ini. Bisa raise hand. Ya, Amalia Nur Rahma. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan teman dekat, itu termasuk skala nominal, Bu ya. Oke. Untuk apa ini, umur, terus tinggi badan, berat badan, college grades, ini termasuk skala rasio. Terus untuk yang background-nya ini menurut saya juga termasuk nominal, skala nominal. Lalu untuk yang depression, anxiety, sama life satisfaction itu menurut saya apa ya? Ini apa? Rasio juga, Bu. Oke, menurut Amalia seperti itu. Oke, terima kasih Amalia. Yang lain, nanti kita bahas yang betulnya apa. Nicholas Whitson. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nicholas Whitson dari FKG. Untuk data yang ada di dalam kasus ini, yang pertama ada skala nominal berupa nama, lalu jenis kelaminnya, pekerjaan, teman dekat, usia. Untuk skala ordinal ada nilai kuliahnya, lalu untuk interval adalah skor awalnya, yaitu yang depression, anxiety, dan life satisfaction. Nanti yang skala rasio itu adalah tinggi badan dan berat badannya. Oke. Oke, terima kasih Nicholas. Tadi siapa lagi yang raise hand? Turun ya, tiba-tiba jadi turun raise hand-nya.
Oke, saya pilih ya, saya pilih acak. Muhammad Farel Fahrudin, ada? Sepertinya tidak lagi jauh dari Zoom sepertinya. Oke, saya lanjutkan ke Yogi Bayu Nurbiantoro. Ada Yogi Bayu Nurbiantoro? Juga sepertinya lagi jauh dari Zoom ya, atau mungkin sambil mengerjakan yang lain. Muhammad Raihan Iqbal. Iya, Bu. Ya, silahkan. Menurut Raihan Iqbal ya, Raihan. Menurut Raihan, apa saja skala data yang ada di gambar ini? Kalau masalah yang skala data ini saya masih kurang. Masih belum paham. Iya, masih. Oke, nanti diulangi lagi ya, Rehan. Iya, saya sambil baca PPT-nya, Bu. Oke. Oke, saya yang satu lagi mungkin ya. Muhammad Fadli Husin. Ada? Ada, Bu. Oke. Bagaimana menurut Fadli? Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Husin. Saya dari STMN. Menurut kalau saya sendiri, saya juga masih belum paham. Ini lagi baca-baca lagi dari awal. Oke. Oh, dari STMM, dari fakultas saya. Dari prodi apa, Fadli? Teknik robotika. Oh, di prodi saya juga. Oke. Oke. Oke, yang terakhir, siapa? Yang resen? Coba resen. Oke, Gilang. Silakan, Gilang. Ya, Bu. Menurut saya, yang nama, jenis kelamin, sama pekerjaan, terus teman dekat itu skala nominal. Terus yang umur, tinggi badan, berat badan itu skala rasio. Terus yang college grade itu skala ordinal. Itu, Bu. Terus sama yang depression 10 anxiety sama 23 life satisfaction itu menurut saya ordinal, Bu. Oke. Oke, kita lihat jawabannya. Tadi sudah ada 3 ya, 3 orang yang memberikan pendapatnya. Oke. Kita lihat jawabannya. Nama, jenis kelamin, pekerjaan, closest friend, skala nominal. Kemudian nilai dari kuliahnya si Alis ini adalah ordinal. Jelas ya, tadi sudah saya berikan contohnya. A, AB, B, BC, C. Atau kalau di luar negeri itu biasanya A, A-, B, B-, atau B+, B-, tergantung ya dari panduan pendidikan universitasnya. Kemudian untuk rasio, ini ya, yang weight, height. Kemudian ini masih dikasih tanda tanya. Kira-kira ini apa? Depresi, anxiety, life satisfaction. Nah, ini bisa termasuk rasio. Kenapa? Alasannya apa?
ketika kita bandingkan, kita hitung ya, depresi si Alis ini apakah menurun atau malah meningkat dari depresinya yang misalkan bulan lalu atau 2 bulan lalu. Bisa juga untuk initial score yang depresi ini, oh ya Farel, nanti saya baca ya. Kemudian untuk initial score ini bisa juga dalam bentuk interval. Alasannya apa? Karena depresi ini misalkan Alis dikategorikan depresi, jadi dokternya ini atau psikiaternya ini sudah punya reng-rengan. Yang termasuk depresi itu yang 8 sampai 12. Yang tidak termasuk depresi 1 sampai 5 misalkan seperti itu. Nah, ketika Alis dapat 10, maka bisa saja dikategorikan oh Alis ini depresi. Seperti itu. Jadi, ketika kita menerjemahkan informasi ini, sebetulnya antar mahasiswa itu bisa berbeda. Jadi, tergantung dari interpretasi terhadap data ini. Kalau datanya seperti ini, saya menyebutkan bahwa ini adalah rasio. Alasannya apa? Kalau yang seperti ini ya maksudnya. Tapi kalau yang ini kan sudah jelas, nominal. Tidak mungkin ini termasuk interval atau rasio. Karena kan nama, jenis kelamin, juga ada cuma perempuan sama laki-laki. Itu kan tidak mungkin kita kategorikan skala datanya rasio. Tapi kalau untuk yang ini bisa tergantung dari bagaimana detail datanya. Jadi kan nanti depresi ini kan kalau kita buat ke dalam Excel, kan depresi ini nanti ada faktornya. Misalnya faktornya ada checklist-checklistnya yang dikategorikan depresi itu jika checklistnya itu yang seperti apa. Berapa persentase untuk checklist-checklistnya itu. Muncullah hasilnya 10, karena kan ini sudah termasuk hasil perhitungan ya. Karena tidak mungkin psikiaternya bilang anxiety-nya Alis ini 23, ya sudah saya maunya 23. Tidak ada alasan, tidak ada reason, tidak ada pertimbangan, kan tidak mungkin. Makanya di sini ini tergantung dari interpretasi peneliti atau data yang dimiliki oleh dokter psikiater dari Alis ini. Kalau college grade jelas ya, ordinal. Tadi sudah saya berikan contohnya juga. Nah, ini tadi ada yang menjawab, ada yang belum menjawab. Sebetulnya kalau background ini, kan ini dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk kata-kata. Dulu waktu minggu pertama atau minggu kedua, itu pernah saya sampaikan kalau data kualitatif itu disampaikan dalam bentuk kalimat, berbeda dengan data kuantitatif. Nah, karena di sini bentuknya adalah paragraf, isinya kan bermacam-macam ya. Ada dia sedang berpacaran dengan siapa, kemudian work pressure-nya itu dimulai sejak kapan, dan seterusnya. Jadi analisanya psikiaternya itu terhadap kondisinya Alis saat ini. Nah, itu termasuk data kualitatif. Jadi datanya itu ditampilkan, direpresentasikan dalam bentuk kalimat yang dirangkai nanti menjadi paragraf dan seterusnya. Gitu kira-kira. Jadi nanti ini sebetulnya diambil dari e-book. Jadi kalau yang belum download e-book, silahkan di-download e-booknya, dilihat penjelasannya. Di e-booknya ada ya penjelasannya. Ini ya, ini. Kemudian saya lanjutkan untuk visualisasi data yang interval dan juga yang rasio. Berbeda tadi antara nominal dan ordinal. Visualisasi datanya tadi sudah kita bahas, ada 3. Sekarang visualisasi data untuk rasio dan interval. Jadi tidak bisa kita menggunakan bar graph, line chart, dan pie chart. Yang pertama, untuk skala rasio dan interval, kita bisa gunakan histogram. Histogram ini apa? Kenapa bentuknya sama, Bu? Seperti bar graph. Sama ya? Graf batang juga. Tapi sebetulnya histogram ini berbeda dengan bar graph. Kenapa? Kita lihat. Manakah bar chart, manakah histogram?
Yang di sebelah kanan adalah histogram, yang di sebelah kiri adalah bar chart. Perhatikan, sangat berbeda walaupun bentuknya sama-sama batang. Ini ada rentang, ada lebar atau ada panjang kelasnya untuk item price. Kemudian ada frekuensinya. Sedangkan kalau bar chart merepresentasikan setiap batang itu adalah satu data. Ini warna merah, blue. Kemudian ini berapa banyak anak-anak yang suka warna merah. Begitu. Berbeda cara membacanya dengan histogram. Kita lihat, histogram itu apa sih? Apa yang akan kita tampilkan dalam histogram? Nah, ini ya. Bedanya histogram dengan bar chart, ini histogram, ini bar graph atau bar chart. Kalau histogram itu bentuknya lebih rapat, tidak ada spasi-spasinya. Kalau bar graph ada spasinya. Walaupun nanti bisa saja bar graph ini tidak ada spasinya. Yang membedakannya dengan histogram tadi, ada jarak ataupun rentang kelasnya pada histogram. Sementara pada bar graph itu tidak ada. Sehingga ini ya, histogram untuk variabel numerik, bar chart untuk variabel kategorik. Kita lihat untuk yang histogram. Nah, ini sebetulnya tidak agak sulit ya kalau saya bilang, ini kan karena PPT bersama, jadi ini agak sulit sebetulnya ketika saya menjelaskan berdasarkan slide ini. Saya bukakan dulu ya slide saya yang tentang histogram ini, supaya lebih mudah dan cepat kalian mengerti tentang histogram. Saya stop dulu, kemudian saya bukakan. Gini, kenapa kita butuh histogram? Tadi ada muncul kata-kata distribusi frekuensi. Jadi memang histogram itu menggambarkan atau merepresentasikan tabel distribusi frekuensi atau TDF. Mungkin sudah pernah ya dengar kata-kata tabel distribusi frekuensi. Ini slide kuliah saya kebetulan di prodi saya. Jadi ini kebetulan materinya itu overlap dengan data dan pustaka. Walaupun kalian kan tidak belajar ya cara menghitung ataupun cara kalkulasi TDF. Jadi ini saya ambil untuk menjelaskan sekilas. Jadi begini, kenapa butuh histogram tadi ceritanya? Tapi ceritanya singkat saja ya. Ini data, kita punya data misalkan seperti ini. Kalau kita punya data seperti ini kan sulit ya kita membaca datanya. Maksudnya data ini apa? Lebih mudah kalau kita buat data ini menjadi bentuk yang seperti ini. Ini lebih informatif. Pembaca lebih mudah menangkap informasi apa yang ada di data ini. Dibandingkan kalau kita buat data ini ke dalam bentuk artikel, paper, laporan, ini apa gitu kan. Kalau kita sodorkan ke dosen pembimbing langsung dicoret. Ini maksudmu apa gitu. Buatkan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Ada selang nilainya, ada kelasnya, ada batas kelas, ada frekuensi. Inilah nanti yang akan digambarkan ke dalam bentuk histogram. Berbeda dengan bar chart, sangat berbeda. Makanya jangan sampai salah walaupun sama-sama diagram batang untuk memvisualisasikannya. Kenapa kita butuh TDF? Yang pertama, kumpulan datanya itu besar. Dari kumpulan data ini tadi, kita ringkas, kita cari polanya, kita cari berapa banyak data yang bisa kita kelompokkan jadi satu. Yang kedua, kita bisa peroleh gambaran mengenai karakteristik data yang kita punya. Di datanya ini
ini sebetulnya yang nilainya 71 ini ada berapa sih? Apakah hanya ada satu? Oh, ternyata di sini ada juga 71. Ya sudah, karena sama-sama 71, bisa kan kita kelompokkan menjadi kelompok yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, dasar dalam pembuatan grafik penting seperti histogram. Nah, di sini TDF kaitannya dengan histogram, bukan bar graph. Kalau bar graph, tadi urusannya dengan nominal dan ordinal. Ada lagi yang namanya polygon frekuensi sama OGIF, tapi yang paling sering memang histogram ya untuk TDF. Kemudian, cara membuat TDF, ini saya cepat saja karena memang tidak dibahas ya untuk data dan pustaka. Ini tergantung nanti ke prodinya kalian masing-masing. Untuk membuat TDF, yang pertama kita urutkan dulu data itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sama seperti kalau kita mencari median. Jadi kan datanya kan harus terurut ya, tidak boleh dalam bentuk masih amburadul. Maksudnya yang paling depan itu yang paling tinggi, di tengah-tengah itu ada yang nilainya tengah-tengah, yang paling kecil malah di belakang, itu tidak boleh. Harus diurutkan dulu. Kemudian tentukan range-nya. Rank-nya itu didapatkan dari nilai maksimum data tersebut dikurangi nilai minimum data tersebut. Kemudian tentukan banyak kelas. Pakai aturan Sturges. Rumusnya apa? 1 plus 3,3 log N. Ada log-nya, ya kan? Hitungnya pakai kalkulator aja, biar cepat. N-nya banyak data. Panjang atau lebar kelas. Ini tadi yang sempat saya singgung. Bagaimana cara menghitung panjang atau lebar kelas ini? Rentang ini dibagi banyak kelas yang sudah kita temukan dengan aturan Sturges tadi. Yang terakhir, tentukan nilai ujung bawah kelas. Agar apa? Agar kita bisa tahu berapa banyak kelas. Tadi kita sudah tahu. Angka berapa mulainya kelas pertama ini? Nanti akan sama dengan kelas kedua, kelas ketiga, sampai kelas terakhir. Nah, ini adalah contohnya. Kalau saya punya data ini, langkah pertamanya untuk membuat TDF, supaya bisa kita buat histogramnya adalah kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, atau yang paling maksimal. Kita hitung range-nya. 99 dikurang 35, karena tadi nilai tertinggi dikurang nilai terendah dari data itu. Kemudian, bagaimana menentukan banyak kelasnya? Pakai rumus aturan Sturges 1 plus 3,3 log N. Dapatlah 7. Maka banyak kelas untuk data ini adalah 7. 7 kelas yang kita butuhkan. Kemudian, panjang kelas. Panjang kelas, bagaimana cara mencarinya? Range dibagi banyak kelas. 64 dibagi 7. Dapat 9,14. Saya bulatkan ke 10 karena apa? Karena kita punya data adalah 80. Kalau saya bulatkan ke 9, maka ada 2 data yang tidak punya kelas. Jadi, sesuaikan dengan frekuensi data tersebut untuk pembulatannya. Kemudian yang kelima, tentukan batas bawahnya. Karena saya tadi punya nilai ujian terkecil itu 35, 35 ini harus masuk pada kelas pertama sebagai nilai yang paling kecil. Maka saya tentukan kelas batas bawahnya itu adalah 31. Di mana 35 ini masuk ke kelas 1. 99 sebagai nilai tertinggi untuk data yang saya punya masuk ke kelas terakhir. Seperti itu ya. Jadi nilai minimum harus masuk pada kelas pertama, nilai maksimum di data harus masuk pada kelas terakhir. Nah, ini frekuensi adalah berapa banyak sih data nilai ujian 31 sampai 40 tadi dari sini? Ada berapa banyak? Oh, ternyata ada 2. Begitu juga yang 91 sampai 100, ternyata ada 12 data. Nah, itu adalah contoh dari TDF yang akan kita tampilkan dalam bentuk histogram. Kita kembali ke materi data dan pustaka tadi. Nah, ini ya. Ini, menyusun distribusi frekuensi atau TDF atau tabel distribusi frekuensi.
Nah, ini penentuan jumlah kelas. Ini kan dalam bentuk kata-kata ya. Tadi saya sudah sajikan dalam bentuk rumus, harusnya lebih mudah. Nah, jumlah kelas pakai Sturges. Tadi juga sudah saya sampaikan, ada log-lognya. Kemudian penentuan batas kelas. Ini tadi juga sudah saya contohkan ya. Ada studi kasusnya tadi. Nah, ini tadi sama seperti yang saya sampaikan di slide saya tadi. Seperti ini, N-nya berapa, data terkecil, data terbesar. Karena memang seperti ini cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini penentuan jumlah kelas, interval kelas, dan batas kelas sangat tergantung dengan peneliti. Sangat tergantung dari data yang diolah oleh peneliti. Yang penting semua datanya itu harus masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jangan sampai ada yang tidak masuk. Nah, dari sini tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Kemudian digambarkan nanti ini ke dalam bentuk histogram. Nih. Jadi jelas ya bedanya histogram dan bar chart atau bar graph. Kalau bar graph itu ya sudah batangnya ini merepresentasikan apa? Mahasiswa kah, IPK kah, atau gak warna, atau genre film, dan seterusnya. Kalau histogram itu berbeda. Ini frekuensi, kemudian ini apa? Datanya tentang apa? Yang sudah dikelompokkan, yang sudah kita buat ke dalam bentuk kelas, berapa banyak kelas, berapa banyak lebar atau panjang kelasnya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah scatter plot. Nah, selain histogram, untuk menampilkan atau memvisualisasikan skala interval dan rasio adalah scatter plot. Scatter plot ini apa? Scatter plot ini bentuknya adalah titik-titik dalam koordinat kartesian untuk menunjukkan hubungan antara dua dataset. Misalkan di sini ada contoh menunjukkan umur balita, sumbu X-nya, sumbu Y-nya menunjukkan berat badan. Maka kita lihat dari data, manakah balita atau ada berapa banyak balita yang usia 10 bulan yang memiliki berat antara 7 sampai 10 kilo. Mungkin menurut kesehatan, balita 10 bulan itu beratnya yang normal memang antara 7 sampai 10 kilo. Maka dengan scatter plot, ini bisa kita lihat bagaimana berapa banyaknya bayi balita. Nah, ini ya, scatter plot itu memang titik-titik, tapi titik-titiknya itu tidak dihubungkan seperti line graph. Jadi memang bentuknya adalah titik-titik seperti ini. Dan scatter plot ini banyak jenis-jenisnya. Jadi tergantung ya datanya kita punya apa, kita ingin menampilkan apa. Dengan scatter plot misalkan, scatter plotnya itu yang seperti apa? Mau yang linear, mau yang non-linear, atau mau yang no association. Kalau no association ini tidak ada rule-nya atau aturannya dari data itu. Jadi tidak ada asosiasinya, makanya dia bebas. Kalau linear, positif jelas ke arah kanan, negatif, linear jelas ke arah kiri, non-linear, nih ya bentuknya seperti ini. Linear dengan non-linear kan berbeda juga ya. Lebih mudah yang linear dibanding non-linear. Ini juga ketika kita menampilkan data dalam bentuk scatter plot, butuh yang linear atau non-linear, itu juga berdasarkan dari data. Kalau data kita itu ternyata tidak bisa untuk kita tampilkan dalam bentuk non-linear, tapi kita ingin menampilkan dalam bentuk scatter plot, ya sudah yang biasa saja. Scatter plot yang biasa, yang positif linear, misalnya seperti itu. Karena yang linear ini lebih umum ya digunakan daripada non-linear sama no association. Karena sudah berbeda rumus kalau kita kaitkan dengan rumus-rumus ataupun formula-formula equation yang berkaitan dengan scatter plot. Bagaimana cara kita mentransformasikan data kita itu ke dalam bentuk scatter plot. Kemudian selanjutnya ada stem and leaf plot. Jadi tadi untuk interval dan rasio ada histogram, ada scatter plot, ada stem and leaf plot. Ini apa lagi? Nah, stem and leaf plot ini sebetulnya kalau saya bilang itu mudah-mudah sulit. Kenapa? Karena stem and leaf plot ini sebetulnya formatnya itu mirip dengan histogram. Maksudnya format itu tampilannya.
Dia bentuk tabel juga, bukan bentuk scatter plot yang titik-titik atau dot-dot yang menyebar seperti itu. Kalau kita lihat langsung contohnya seperti ini ya. Ini stem and leaf plot. Misalkan saya punya di sini ada Mary test score, nilai ujiannya Mary misalkan ini. Nah, ini adalah bentuk stem leaf plot-nya. Bagaimana cara membaca ini atau bagaimana cara membuat ini tidak berbeda. Maksudnya kalau tadi TDF kan ada rumusnya. Kalau stem and leaf plot ini tidak ada rumusnya, hanya saja kalian itu harus perhatikan bagaimana cara kita menentukan stem, bagaimana cara kita menentukan leaf. Seperti ini. Kalau misalnya kita mulai stemnya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leaf-nya mana yang awalan datanya itu adalah angka ini. 4 di sini hanya ada 9 ya. 9. Maksudnya 4, 9. 5 ada 58, 55, 57, kemudian dah itu aja ya. Berarti ini 5, 7, 8. 55, 57, 58. Kemudian yang 6, 62, 63, 64, 61, 67. Maka 1, 2, 3, 4, 7. Cara bacanya 61, 62, 63, 64, 67. Seperti itu. Dan seterusnya sampai datanya tercover semua di tabel stem and leaf plot ini. Nah, apa tujuannya? Tujuan utama stem and leaf plot ini adalah untuk mengamati pola data yang simetris. Jadi kalau kita kaitkan dengan scatter plot, mirip-mirip dengan konsep yang linear scatter plot. Kemudian titik pemusatan data di mana? Kemudian apakah ada gap antar data tersebut? Jadi dari sini, karena kita kan bentuknya seperti ini ya, jadi kita bisa tahu, oh ternyata nilai stemnya 4 ini hanya ada leaf-nya itu hanya ada 1. Begitu juga dengan stem 9, leaf-nya itu hanya ada 1 data. Sedangkan untuk yang stemnya 7 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ini kita bisa lihat proporsi setiap stemnya. Kalau misalnya dimulai dari 1, berarti kan 1 sampai 9. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana. Nah, itu adalah fungsi untuk stem and leaf plot. Oke, seperti ini ya cara membacanya. Diagram dahan daun, nama lainnya untuk stem and leaf plot ini. Jadi, membuatnya itu tabel, kemudian ini angka pertama pada data, kemudian ini angka kedua atau bilangan kedua yang ada pada data kita. Nah, ini ya. Jadi kita punya data ini, kita ingin menampilkan dalam bentuk diagram dahan daun. Maka ya sudah ini 2, kemudian ini. Nah, ini lihat di sini ada 2-nya itu ada 2 kali, 3-nya ada 2 kali, 4-nya ada 2 kali, 5-nya ada 2 kali. Nah, berarti bisa kita lihat di sini tujuan membuat 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali ini sebenarnya bisa berarti beberapa definisi atau maksud. Yang pertama, agar sebarannya itu merata. Jadi kalau kita lihat yang 3 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang 4 juga paling tidak ada yang kisarannya 6. Kemudian yang 5 juga begitu, sama dengan yang 3. Jadi tidak ada data yang terlalu panjang, tidak ada data yang terlalu pendek. Karena kan kalau kita lihat 2 ini 133, 3, 5558, 5, 00, 22. Nah, ini kan hampir sama ya, antara berkisar 3 sampai 4. Nah, banyaknya stem juga tergantung dari kita sebagai pengolah datanya. Proporsinya antara stem dan leaf-nya juga tergantung dari pengolah datanya. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk hari ini sebetulnya hanya itu saja ya, jenis data, skala datanya, kemudian bagaimana cara kita memvisualisasikan
setiap skala data tersebut. Jadi berbeda ya, kalian sudah mengerti bedanya antara nominal dan ordinal. Visualisasi untuk nominal dan ordinal termasuk bar graph, pie chart, sama line graph. Jangan sampai ketika kalian ingin mengolah data itu masuk ke skala interval, kalian gunakan pie chart. Itu sangat salah sekali. Sudah sangat salah ya, jadi tidak usah dilanjutkan. Jadi makanya sebelum kita visualisasi itu kita pastikan dulu skala datanya apa, variabelnya apa, kemudian nanti teknik samplingnya bagaimana, barulah nanti kita masuk ke visualisasi. Karena dari variabel, dari teknik sampling, dari skala data yang kita pakai itu menentukan bentuk dari visualisasinya. Jadi berbeda antara yang kategorik dengan yang interval rasio atau non kategorik. Kalau non kategorik tadi kan ada histogram, ada scatter plot. Scatter plotnya bisa yang linear, non linear, atau no association. Kemudian stem and leaf plot atau diagram dahan daun. Jadi berbeda untuk memvisualisasikan data yang kategorik maupun data yang non kategorik. Jadi ini adalah tabel kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi jelas ya, nominal untuk identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi. Ordinal ada jenjang, ada peringkat, ada ranking. Kalau interval dapat dihitung jaraknya, bisa dihitung selisihnya, tapi tidak ada nol mutlaknya. Nolnya itu sembarang. Ketika kita bicarakan informasi data interval tadi itu, tidak ada nol yang biasanya kita sebut dalam pembicaraan kita atau menyampaikan informasi terhadap data tersebut. Kalau rasio ada angka nol mutlaknya, walaupun perhitungannya itu mirip-mirip cara menghitungnya dengan interval. Karena kan kalau perhitungan ya pasti sekitar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, standar deviasi, dan seterusnya. Jadi di sini bedanya yang diperhatikan, apakah nol itu berperan dalam menampilkan hasil pengolahan atau pengukuran data tersebut. Kalau iya, berarti rasio, kalau tidak, masuknya interval. Nah, ini adalah antara skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio itu, ini ya. Kalau biasanya kita menggunakan rank order untuk mathematical operation-nya, maka termasuk ordinal. Kalau kita menggunakan ANOVA dan t-test, maka itu kita menggunakan skala interval dan rasio untuk uji statistiknya. Jadi uji statistik berbeda ya antar skala data. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas secara mendalam di pertemuan selanjutnya di mata kuliah data dan pustaka, tapi untuk implementasi atau aplikatifnya tentu nanti dikembalikan ke fakultas dan jurusannya masing-masing sesuai dengan problem yang kalian selesaikan. Untuk FKG nanti berhubungan mungkin dengan sariawan. Nah, itu bagaimana caranya kita mengetahui ukuran sariawan, klasifikasi sariawan, kategori sariawan, misalkan seperti itu. Nah, nanti yang dari FST, statistiknya FST, misalkan lain lagi yang dihitung. Begitu juga dengan perikanan dan kelautan gitu. Kemudian ini masing-masing contohnya untuk nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi ini ya yang bisa kita lihat lebih mudah karena ada tabelnya. Oke. Untuk hari ini tidak ada latihan seperti minggu lalu, jadi memang hanya menjelaskan tentang jenis data dan visualisasi dari data itu. Sebelum saya akhiri kelasnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, sebelum kalian menanyakan, saya tanyakan dulu. Apakah tadi masih ada yang tidak bisa masuk lewat PushMe sebelum saya lupa? Sudah masuk dengan PushMe semua kelas ini? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Yang belum masuk dengan PushMe bisa raise hand. Kalau yang tidak raise hand, artinya saya anggap sudah masuk lewat PushMe. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sudah tidak ada masalah ya. Jadi untuk kelas ini tidak perlu saya laporkan lagi ke tim admin PDB-nya. Ya, tadi yang mau bertanya?
Ada yang resen tadi? Ya, Alvin? Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Ramacayadi dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya izin bertanya, Ibu, untuk yang scatter plot itu. Itu saya masih, saya sepertinya kayak pernah lihat yang scatter plot itu kayak di laporan gitu, itu tapi kayak ada garisnya gitu. Apakah itu juga termasuk scatter plot, Bu? Oke. Jadi sebenarnya, nanyanya itu aja ya, Alvin? Iya, Ibu. Ya, oke. Sebentar. Jadi sebetulnya gini, cara memudahkan kita mengetahui apakah itu scatter plot atau line graph. Karena kan sebetulnya antara scatter plot dengan line graph itu kan mirip-mirip ya. Miripnya itu dari segi pada data sumbu X itu. Kalau di line graph itu kan ada dotnya untuk sumbu X, kemudian dihubungkan dengan garis. Jadilah itu line graph. Biasanya untuk nominal dan ordinal. Sedangkan kalau scatter plot ini sebetulnya juga ada sumbu X-Y-nya, jadi sama seperti histogram, jadi ada X dan Y-nya, dimulai dari 0. Nah, scatter plot itu dalam bentuk dot-dot atau titik-titik. Titik-titiknya itu tadi, kalau misalnya titiknya itu ada asosiasinya, maka kita tentukan asosiasinya itu di awal. Apakah dia asosiasinya itu yang seperti apa. Kemudian nanti endingnya adalah scatter plot itu pakai yang linear atau non-linear, karena berbeda. Kemudian, kalau misalnya scatter plot yang pernah Alvin lihat ada garis di scatter plot itu, nah itu sebelum saya menjudge itu maksudnya ini bukan scatter plot atau ini scatter plot, tapi ada garisnya gitu. Nah, dilihat dulu, maksudnya ketika kita baca artikel yang tadi scatter plotnya ada garisnya itu, dilihat dulu datanya itu apa yang sedang diolah. Kemudian bagaimana autornya atau penulis artikel itu merepresentasikan atau menampilkan olahan datanya itu. Nah, kalau memang dia menampilkan skala interval, maka itu scatter plot. Memang ada kadang-kadang scatter plot itu yang diberi garis, tapi garisnya itu bukan garis penghubung antar titik. Mengerti ya? Maksudnya, kalau menghubungkan antar titik, itu nanti jadinya line graph untuk mengetahui tren dari data yang sedang kita olah. Garis scatter plot di sini bukan garis yang menghubungkan antar titik, karena kalau kita menghubungkan antar titik scatter plot itu terlalu banyak, karena scatter plot itu kan bertebaran. Dari sumbu X dan sumbu Y, kita berikan diagramnya, kemudian scatter plot itu dot, 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 dot di semua sisi, misalkan seperti itu. Kemudian nanti bisa kita lihat, ini tidak bisa dihitung karena termasuk outlier. Oh, ini bisa kita hitung jadi satu kategori, misalnya seperti itu. Kemudian peneliti itu biasanya untuk memudahkan dia mengambil analisa, dia buat garis di scatter plotnya, garis lurus antara dimulai dari sumbu 0 XY itu ditarik garis, kemudian berapakah dot-dot-dot yang berada di sebelah kanan garis, berapakah scatter plot yang berada di sebelah kiri garis. Kemudian dari sana dia melakukan analisa untuk ditarik kesimpulan dari hasil analisa terhadap data itu. Jadi kalau misalnya scatter plotnya itu ada garis, nah garisnya itu garis yang dia gunakan untuk membantu memudahkan dia melakukan analisis, bukan garis untuk menghubungkan antar titik pada scatter plot. Karena kalau scatter plot dikasih titik, semua titiknya kita hubungkan garis, maka sebenarnya itu tidak ada gunanya ya, useless juga jatuhnya. Jadi mungkin nanti Alvin yang melihat scatter plot ada garis itu, silahkan dilihat, diintip dulu metodenya itu apa. Apa yang ditujukan atau goalnya author itu. Kemudian dilihat scatter plotnya itu garisnya itu seperti apa. Kalau misalnya hanya ada satu garis yang berada di tengah-tengah scatter plot, dia mengambil di tengah-tengah,
berarti itu adalah alat bantu autornya atau penulisnya atau penelitinya itu untuk memudahkan dia melakukan analisis, entah itu nanti dikategorikan atau diklasifikasikan atau diklasterkan, diklasteringkan. Kemudian kalau misalnya memang dot-dotnya dihubungkan titik, nah berarti itu mungkin sudah termasuk statistik yang advance. Maksudnya scatter plot-nya itu sudah scatter plot yang asosiasinya itu, rule-nya itu sudah banyak, sudah ribet. Olahan datanya itu berarti sudah tingkat lanjut ya, maksudnya sudah yang advance. Karena kalau yang scatter plot basic itu biasanya hanya dot, kemudian bisa ada garis yang membantu peneliti itu memudahkan melakukan penelitian analisis sebelum mengambil kesimpulan. Tapi kalau misalnya data itu datanya sederhana dan ada dot kemudian dihubungkan, itu biasanya sih mungkin itu mengarahnya ke line graph. Karena untuk scatter plot jarang sekali dotnya itu dihubungkan dari satu dot ke dot yang lain untuk semua diagram, satu diagram kartesian sumbu X dan sumbu Y-nya itu jarang sekali. Mungkin begitu dari saya ya Alvin. Nanti dilihat lagi artikelnya itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas materi berikutnya. Yang belum paham, tadi karena masih banyak ya yang bingung antara nominal, ordinal, interval, dan rasio, silahkan dibaca-baca lagi. Tidak hanya dari PPT ini, bisa dari e-book, atau kalau susah dari e-book karena bahasa Inggris, ada Google, kan biasanya ada ya materi-materi dari dosen dari universitas lain yang kita temukan di Google. Nah, mungkin itu bisa membantu lebih menerangkan, lebih membuat kalian mengerti dengan bahasa atau kata-kata yang ada di referensi tersebut. Nah, itu boleh. Yang penting paham bedanya konsepnya antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini tidak ada latihan, jadi bisa lebih santai ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan, minggu depan akan kita bahas sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya untuk materi minggu depan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelasnya. Kita ketemu hari Kamis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.